Nah, bagaimana dengan keinginan Trump untuk terlibat dalam pemilihan pemimpin baru Iran? Memangnya menurut Anda pengaruh Amerika sekuat itu, Mbak Dina, pasca meninggalnya Ali Khamenei, sampai kemudian Trump sendiri dengan sangat percaya diri menyampaikan memiliki 3 kandidat yang pas untuk Iran. Menurut Anda bagaimana? Saya pikir ini sikap Amerika Serikat beberapa hari terakhir itu kelihatan ini ya random gitu ya. Artinya mereka baik itu Trump, kemudian juga Menteri Perangnya ya Pete Hegseth itu apa ya melakukan apa istilah bluffing gitu ya. Ya bicara apa saja yang seolah-olah mereka sedang mengontrol situasi, mereka punya kemampuan untuk mengendalikan situasi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kronologinya yang terjadi itu justru Amerika Serikat sekarang sedang kehilangan kontrol dan sedang berusaha mencari jalan keluar. Misalnya ya plan E-nya itu awalnya mereka itu mengira dalam 48 jam sampai 72 jam itu pemerintahan Iran itu bisa tumbang karena memang target utama serangan ini adalah menumbangkan pemerintahan Islam Iran, tapi kan ternyata tidak terjadi, bahkan Iran membalas sehingga sekarang mereka di fase kedua plan B, tapi plan B-nya pun juga tidak jelas. Di mana kita bisa tahu tidak jelasnya karena berubah-ubah alasannya dan tidak sinkron antara yang disampaikan oleh Pentagon dan Donald Trump. Dan kemudian juga ada berbagai skenario yang mereka sampaikan, misalnya Pete Hegseth mengatakan akan menyerang habis-habisan di udara, kemudian juga ada juga yang mengatakan bahwa akan membiayai atau mendukung separatisme. Kemudian sekarang tiba-tiba Trump mengatakan dia yang akan ikut menentukan pemilihan pemimpin baru Iran. Ya, saya pikir ini upaya mereka ya untuk menunjukkan mereka mengambil kendali dalam situasi ini. Padahal sebenarnya saat ini Amerika Serikat sedang kebingungan dan mencari jalan keluar, karena kalau keluar atau berhenti begitu saja dari perang ini tentu akan mempermalukan ya buat citranya Amerika. Dan saya pikir ini upaya Trump ya untuk menunjukkan bahwa dia masih berkuasa dalam situasi konflik ini. Selain memang tadi menurut Anda itu adalah sebuah sikap yang sebenarnya bluffing atau random, jika memang terjadi, apakah menurut Anda masyarakat Iran akan membiarkan, atau bahkan mungkin negara-negara Teluk sendiri apakah akan membiarkan itu, walaupun mungkin bukan urusan dalam negeri atau domestik mereka, jika benar Amerika akan melaksanakan aksinya? Iya, kalau yang terkait pemilihan pemimpin tertinggi Iran kan sudah ada mekanismenya ya, dan 88 anggota Dewan Ulama atau Majelis Ahli ini kan dipilih oleh rakyat. Sehingga sulit untuk membayangkan ada skenario tiba-tiba Trump yang menentukan ini yang orang-orang ini yang harus dipilih gitu ya. Dan kalaupun misalnya sudah dipilih, sangat mungkin juga Amerika Serikat menggunakan mesin-mesin propagandanya untuk mengklaim ini adalah yang dekat dengan Iran, dengan Amerika Serikat atau ya semacam itu. Dan selama beberapa hari ini saya melihat juga di media itu banyak sekali upaya-upaya untuk menciptakan atau menunjukkan kepada publik seolah-olah ada perebutan gitu ya. Jadi tiba-tiba saja ada berita-berita yang sangat masif di media, sudah terpilih Mujtaba Khamenei misalnya. Padahal sama sekali di Iran belum ada pemilihan. Kemudian tiba-tiba ada nama lain yang muncul. Ini yang saya pikir akan dimanfaatkan juga oleh media-media Zionis untuk menciptakan perpecahan, dan mereka berharap di Iran yang terjadi perpecahannya. Tetapi kalau kita lihat apa yang berkembang di Iran akhir-akhir ini, justru alih-alih perpecahan, justru mereka terlihat semakin solid dan nasionalismenya semakin mengental ya, karena mereka merasakan sendiri diserang habis-habisan, diserang dengan sedemikian dahsyat, dan korbannya itu bahkan sebagian besar anak-anak oleh Israel dan Amerika Serikat. Nah, kalau kita juga berkaca pada sejarah negara-negara Teluk lainnya atau di Timur Tengah yang kemudian Amerika menyerang dan kemudian mengintervensi kepemimpinan mereka, khususnya Irak sendiri, pada akhirnya ternyata hasilnya tidak secemerlang yang dijanjikan oleh Amerika. Nah, bagaimana kemudian seandainya memang Iran ini harus mendapat intervensi dari Amerika, apa jadinya ini, Mbak? Iya.
Baik, Iran ini berbeda sekali ya secara culture, secara ideologi dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Kalau kita lihat efek Arab Spring di tahun 2011 itu kan beragam ya di tiap-tiap negara. Ada negara yang kemudian sebenarnya misalnya Mesir gitu ya, setelah tumbang pemerintahan Husni Mubarak, kemudian ada pemilu terpilih seorang presiden yaitu Mursi, tapi Amerika tidak suka, kemudian melakukan intervensi dan tumbang. Kemudian sekarang muncul presiden yang kembali seperti Husni Mubarak dulu ya, dari militer. Kemudian juga di negara-negara lain misalnya Suriah misalnya ya, ada ini upaya pengguliran rezim yang menjanjikan ada kebebasan dari diktator karena pemerintahan Assad dituduh sebagai diktator, tapi kan terbukti setelah ada pemerintahan baru juga tidak ada perbaikan, bahkan situasi semakin buruk buat orang-orang Suriah. Artinya ya janji-janji demokrasi buat yang disampaikan oleh Amerika Serikat itu selama ini tidak pernah terwujud ya. Jadi aksi-aksi penggulingan rezim yang didukung oleh Amerika Serikat itu pada akhirnya yang mengambil keuntungan adalah kroni-kroni dari Amerika sendiri, dan rakyat Iran itu punya kesadaran geopolitik yang sangat kuat ya, karena tiap Jumat itu yang namanya khutbah Jumat itu isinya tuh dua ya. Yang pertama ya tausiah agama itu jelas, tapi selalu ada bagian khutbahnya, karena ada dua khutbahnya. Khutbahnya itu terkait geopolitik, sehingga kesadaran publik soal bagaimana Amerika dan Zionis ini ingin menguasai mereka, bukan untuk memerdekakan mereka, tapi untuk menguasai sumber daya alam dan untuk menghegemoni secara politik agar tidak lagi memberikan bantuan kepada Palestina. Itu mereka udah sadar banget gitu ya. Jadi sulit membayangkan ada skenario negara-negara Timur Tengah yang lain yang menjadi korban agenda penggulingan rezim Amerika itu berulang di Iran. Baik, terima kasih Mbak Dina Sulaiman untuk ulasannya bersama Breaking News Metro TV. Selamat sore Mbak, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.